yang pertama ada metode pengembangan perangkat lunak waterfall. Jadi, metode waterfall dikenal sebagai metode tradisional yang kini dianggap sudah kuno dan tidak fleksibel. Namun, metode ini merupakan dasar dari metode-metode baru yang muncul kemudian. Metode waterfall pertama kali dibuat pada tahun 1970 dan selama beberapa dekade merupakan metode pengembangan perangkat lunak terkemuka dan banyak digunakan. Tahapan pada metode ini kaku dan biasanya berpola sebagai berikut. Pertama, menentukan ruang lingkup dan persyaratan proyek. Kedua, menganalisa persyaratan tersebut. Ketiga, membuat desain. Keempat, menerapkannya. Kelima, melakukan uji coba. Keenam, menggunakannya pada proyek. Dan yang terakhir, mempertahankan atau memeliharanya. Metode ini kurang fleksibel karena apa yang ditentukan dari awal oleh pengembang dan pengguna di awal proyek harus benar-benar sempurna. Untuk yang kedua yaitu ada metode pengembangan perangkat lunak agil. Metode pengembangan perangkat lunak agil ini muncul karena keinginan yang besar untuk dapat meninggalkan metode lama atau waterfall yang tidak fleksibel. Pendekatan metode ini dirancang untuk mengakomodasi perubahan serta menghasilkan perangkat lunak secara lebih cepat. Berbeda dengan metode waterfall, agil ditujukan untuk menangani munculnya berbagai variabel dan kekompleksan yang mungkin terjadi dalam pengembangan sebuah proyek. Metode yang ketiga yaitu ada metode pengembangan perangkat lunak Scrum. Metode Scrum pada dasarnya meminjam filosofi metode agil dan hal pengembang dan pengguna harus saling bekerja sama secara terus-menerus setiap hari. Cara kerjanya adalah dengan memecah tujuan akhir menjadi beberapa tujuan kecil pada awal proyek dan mengerjakan terlebih dahulu tujuan-tujuan kecil tersebut. Cara yang digunakan untuk mengerjakan tujuan kecil adalah dengan melakukan pengulangan kerja secara berkala dengan membuat software. Kemudian sesering mungkin menampilkan hasilnya. Proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih 2 minggu. Pada dasarnya, metode Scrum merupakan gabungan dari struktur dan ilmu dari metode pengembangan software tradisional waterfall dengan fleksibel dan praktik pengulangan dari metode agil yang modern. Untuk metode yang keempat yaitu ada metode pengembangan perangkat lunak atau RAD. Metode RAD atau Rapid Application Development merupakan proses pengembangan yang diringkas untuk menghasilkan sistem dengan kualitas tinggi dengan biaya investasi rendah. Biaya pada metode ini dapat ditekan karena memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Ada 4 tahapan dalam metode RAD ini yaitu perencanaan kebutuhan, desain dari pengguna, pembangunan atau konstruksi, serta peralihan dari sistem lama ke sistem baru. Untuk tahapan desain pengguna dan konstruksi akan terus diulang sampai pengguna menyatakan bahwa hasilnya sudah sesuai dengan keinginan mereka. Metode yang kelima yaitu ada metode pengembangan perangkat lunak prototype. Merupakan metode yang memicu pengembang hanya membuat contoh resolusi guna secara resmi menunjukkan esensi fungsional produk kepada pengguna. Pengembang akan melakukan berbagai perubahan yang diperlukan sesuai dengan permintaan pengguna. Metode prototype memiliki tendensi untuk dapat menyelesaikan beragam masalah yang terjadi di metode waterfall. Metode yang keenam yaitu ada metode pengembangan perangkat lunak DevOps. DevOps bukan hanya merupakan metode pengembangan sistem saja, melainkan serangkaian praktik yang mendukung budaya keorganisasian. Metode ini berpusat pada perubahan yang meningkatkan kerjasama antar departemen yang bertanggung jawab terhadap segmen yang berbeda pada pengembangan siklus hidup organisasi. Siklus tadi meliputi pengembangan, jaminan kualitas, serta pelaksanaan atau operasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.